Bapak Presiden dalam memerintahkan kepada kami sebagai Menteri Investasi tidak pernah mengatakan bahwa Mas Bahlil urus satu negara aja, nggak ada. Jadi dibukakan karpet merah semuanya, selama mereka memenuhi kaidah norma aturan yang berlaku di negara kita. Betul. Jadi nggak benar itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa hanya mengurus satu negara tertentu. Nah, memang harus saya akui investasi paling besar itu dari Singapura. Sekalipun Singapura itu negara dijadikan sebagai hub. Saya nggak yakin juga itu uangnya Singapura semua. Sebagian mungkin uang orang Indonesia atau negara-negara lain yang melakukan investasi di Indonesia tapi lewat hubnya Singapura. Yang kedua, Tiongkok. Tapi ingat loh, di 2021 yang nomor 2 itu bukan Tiongkok, Hong Kong. Jadi data ini hanya baru sampai dengan kuartal kedua. Amerika, Mas, yang selama ini 4 tahun terakhir tidak pernah masuk 5 besar, sekarang masuk 5 besar. Korea sama Jepang itu kejar-kejaran, Mas. Jadi saya juga nggak yakin di akhir tahun nanti Jepang lebih baik daripada Korea. Atau bisa terbalik. Gitu loh. Jadi di 10 besar, Mas, Eropa yang selama ini cuma satu negara, sekarang menjadi 2 negara. Jadi artinya apa? Pertumbuhan pemerataan foreign direct investment kita itu merata sekarang. Nah, pertanyaan berikut, apa sih langkah strateginya untuk menjaga iklim ini bisa jalan? Tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita harus jamin investasi mereka di Indonesia dengan baik. Apa jaminannya? Jangan dipersulit. Kolaborasi dengan pengusaha nasional yang baik. Kemudian sekarang kan orang sudah mulai masuk kepada hilirisasi. Bahwa Presiden punya program itu kan transformasi ekonomi. Ujung daripada transformasi ekonomi itu adalah hilirisasi yang bernilai tambah untuk kita menjaga agar tidak terjadi deindustrialisasi yang tajam. Nah, bagaimana caranya agar tetap kita antisipasi pertumbuhan investasi kita? Kita akan mendorong pada sektor hilirisasi dengan memakai energi baru terbarukan dan industri ramah lingkungan, terutama kepada pembangunan EV baterai dan untuk membangun baterai listrik. Ini kita bangun betul supaya Indonesia dikenal sebagai negara industrialis untuk baterai mobil. Karena perusahaan nomor 1 nomor 2 dunia sekarang sudah melakukan investasi di Indonesia, Mas. LG sama CATL. Bahkan VW masuk juga, BASF masuk, itu dari Jerman, ya. Kemudian Foxconn dari Taiwan. Jadi LG itu dari Korea, CATL itu dari China. Kemudian kita juga sekarang lagi masuk dengan dari Amerika. Ya, Pak Bahlil, ini saya melihat tentunya di beberapa hari terakhir pemberitaan ini, bahkan tadi juga saya sempat membaca tentunya Pak Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa Tesla ini sudah tanda tangan kontrak nilainya 5 miliar US dollar setara 74,5 triliun rupiah dari Tesla tentunya untuk bisa membeli bahan baku baterai pengolahan nikel tentunya di Indonesia. Nah, ini berarti bisa dikatakan industri EV baterai dalam negeri kita ini semakin menarik bagi para investor-investor besar. Saya ingin mengatakan, Mas, tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai cadangan sumber daya alam khususnya untuk bahan baku baterai mobil seperti Indonesia. Mas, untuk membangun baterai mobil itu ada 5 komponen bahan bakunya. Nikel, kobalt, lithium sama mangan. Kita itu yang nggak punya cuma punya lithium, mangan, kobalt, nikel semua ada di Indonesia. Dan cadangan nikel 25% dunia itu ada di Indonesia. Dan kita lebih murah, Mas, karena tambang nikel kita dengan portnya itu lebih dekat. Dan satu-satunya di dunia sekarang sampai dengan hari ini yang membangun ekosistem baterai mobil dari hulu, dari tambang, smelter, prekursor, cathode, baterai sel, mobil sampai recycle-nya itu baru Indonesia, LG. Jadi saya punya satu keyakinan ya bahwa insya Allah kita menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan hilirisasi terhadap baterai mobil.